Halo, selamat pagi teman-teman IHSG. Hari ini 21 Juni dibuka cukup cakep. Sempat dibuka dengan open gap ya. Nah, itu dia preview 6819, open di 6838. Sempat tadi dibawa ke 6823 mendekati previewnya, tetapi langsung diangkat lagi. Kabar baiknya hari ini khususnya kita akan membahas tentang brand yang sudah dibuka kembali FCA-nya dan juga dengan SRAJ. Oke, ternyata bisa juga dibuka. Apa penyebabnya? Dan ini dia penyebabnya teman-teman. Kenapa dua saham yang sempat terkena FCA ini bisa dibuka kembali? Yaitu karena lolosnya mereka, kalau kita kutip dari halaman bisnis, ada poin-poin perubahan tentang aturan PPK FCA terbaru dan saham brand ini berhasil lolos. Aturan-aturannya itu adalah nih teman-teman. Kalau kita lihat aturan yang terbaru, itu harga rata-rata saham di pasar reguler dan atau pasar reguler periodic call auction kurang dari 51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian kurang dari 5 juta rupiah dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Jadi kalau ini kan ini di bawah 51, tetapi ada aturan tambahannya di poin 1 ini, ya kan? Kalau likuiditasnya kurang dari 5 juta dan volumenya kurang dari 10.000 selama 3 bulan, dia masih akan tetap FCA. Tapi kalau udah di atas ini dia akan dibuka. Itu salah satunya. Ya. Kemudian laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. Yang ketiga, tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan. Nah ini. Oke. Nah selanjutnya yang nomor 4, perusahaan tercatat merupakan perusahaan tambang. Nah, ini untuk perusahaan tambang ya. Nah perusahaan tambang yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat. Nah, sejak tercatat di bursa. Itu untuk perusahaan teman-teman yang mungkin sahamnya ada nyangkut dan terkena FCA, khususnya perusahaan tambang. Oke. Selanjutnya ini ada nomor 5, memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. Nah, ini juga bakal kena FCA kalau ekuitasnya negatif. Lalu tidak memenuhi persyaratan tadi yang di 1A sampai 15 ya. Nah, 5 juta, 50 juta. Itu ya, aturan nomor 6. Ya, baik yang di papan utama, papan pengembangan dan papan akselerasi. Itu ya. Itu untuk yang nomor 6. Lalu nomor 7, ini dia teman-teman, memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata tadi 5 juta. Nah ini dia di pasar reguler atau pasar reguler product action. Jadi kalau ini sudah di atas ini ya akan lepas ya dari kunci FCA. Kemudian yang 8, perusahaan tercatat dalam kondisi PKPU atau pembatalan perdamaian. Kemudian anak perusahaan yang kontribusi pendapatan materialnya terhadap perusahaan tercatat dalam kondisi dimohonkan PKPU atau pilot atau pembatalan perdamaian. Yang ke-10, dikenakan penghentian sementara, itu suspend ya 1 hari. Ya kan kena FCA itu berarti seperti nasi itu nanti. Dan ini kondisi-kondisi lain yang sudah ditetapkan. Nah sebelumnya ini dia, ini kan tadi yang pertama. Ini hanya ini saja, tidak ada tentang minimum dan maksimum atau ya batas akhir transaksinya ya. Nah ini bedanya, dan ini cukup oke ya menurut saya. Ini udah cukup membantu ya.
dan lain-lain. Itu jelas bedanya. Teman-teman bisa lihat nanti, bisa di searching lagi untuk lebih detailnya seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke brand teman-teman. Jadi ini memang cukup oke, karena sangat penting ya untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada bursa kita. Makanya di konten-konten kami menyampaikan untuk stay positif dan stay tajam ya, tetap tajam teman-teman, bahwa IHSG memang tempat yang baik untuk kita boleh berinvestasi, dan pastikan teman-teman berinvestasi pada perusahaan-perusahaan terpercaya, perusahaan-perusahaan yang memang jelas dan sesuai dengan profil teman-teman tentunya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di informasi-informasi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman lain. Terima kasih.